الرحيم. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته. إن الله يعلي درجاتهم بالجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بركات في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوافنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية وسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما تذكيرا ونفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Kitab segala puji kita aturkan kepada Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan atas junjungan kita, pemimpin kita, panutan kita Sayyidina Muhammad, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Kitab ini adalah kitab Risalah Tsani, atau kitab jilid yang kedua dari pelajaran ilmu tauhid bagi para pemula. Yang lalu artinya yang jilid pertama adalah kitab yang untuk dihafalkan, maka jilid yang kedua ini adalah untuk difahami tentang pengertian-pengertiannya. Maka musannif memulai kitab ini dengan bismillah, kemudian alhamdulillah, kemudian dengan salawat dan salam kepada Rasulullah. Lalu beliau berkata, ketahuilah olehmu hai orang mukallaf. Kita sudah tahu pengertiannya orang mukallaf, yaitu orang yang akil, baligh, salamatul hissi, dan mendapatkan dakwah risalah. Ada 4 isinya orang mukallaf: berakal, baligh, terus selamat panca indranya, melihat atau pendengarannya. Kalau dua-duanya nggak ada, bebas, dia tidak terhitung sebagai mukallaf, karena
tidak bisa diajak komunikasi. Terus mendapatkan dakwah risalah, mendapatkan ada ulama yang datang untuk menyampaikan berita kepada dia. Kalau ada orang kok tinggal di pegunungan, di pelosok, tempat yang nggak terjangkau manusia, yang nggak ada orang ke sana dan orang sana pun nggak bisa, maka dia bebas, tidak terhitung sebagai mukallaf, artinya aman. Begitu juga orang-orang tua yang akalnya sudah pikun, maka sudah tidak terhitung sebagai mukallaf, karena syaratnya mukallaf itu akil, berakal. Kalau sudah akalnya nggak waras atau sudah nggak sempurna untuk berpikir, maka dia sudah terbebas dari mukallaf. Maka orang mukallaf ini siapa? Orang mukallaf ini ya siapa saja. Ini orang-orang yang sudah mempunyai persyaratan untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, kalau orang punya 4 tadi, berarti dia sudah memenuhi persyaratan. Maka orang yang telah menjadi mukallaf tadi wajib masuk ke dalam agama Islam. Hukumnya apa? Wajib. Wajib apa? Wajibnya wajib syar'i. Kalau dikerjakan, dia akan menjadi orang yang beragama Islam. Kalau dia tidak mengerjakannya, dia akan jadi orang kafir. Ini wajibnya wajib syar'i usul. Artinya wajib pokok. Setiap orang mukallaf harus masuk ke dalam agama Islam. Kalau nggak mau masuk gimana? Kafir. Jadi kafir itu asal kata dari menutup diri, tidak mau menerima agama Islam, maka disebut dia orang yang kafir. Jadi kalimat kafir bukan kalimat yang kasar sebenarnya. Menutup diri artinya dia nggak mau menerima apa yang disampaikan oleh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wajib masuk ke dalam agama Islam. Adapun caranya masuk adalah dengan cukup dengan mengucapkan 2 kalimat dan mengerti maknanya. Kalau cuman ngucapin 2 kalimat syahadat, banyak orang-orang Cina, orang-orang di luar Islam mau kawin sama anaknya orang Islam, dia asal ngucapin 2 kalimat syahadat, yang penting kawin sama anaknya orang Islam. Berarti syahadatnya hanya di apa? Hanya di mulut. Syahadatnya tidak sampai kepada hati. Maka untuk masuk menjadi orang Islam, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengerti maknanya. Kenapa harus mengerti maknanya sekalian? Karena tidak sah dan tidak diterima oleh Allah Islamnya seseorang yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat tapi belum mengerti maknanya 2 kalimat syahadat. Karena mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakini maknanya 2 kalimat syahadat itu adalah pondasi agama atau dasar pokok agama. Jadi harus mengucapkan
dua kalimat syahadat dan mengerti maknanya. Artinya mengucapkan dua kalimat syahadat dan mengerti maknanya ini punya dua keuntungan. Kalau cuman ngucapin dua kalimat syahadat, dia mendapatkan keselamatan di dunia. Orang siapa saja mengucapkan dua kalimat syahadat, otomatis dia jadi orang Islam. Lagi perang, ada orang kafir ditodong pakai pedang, syahadat enggak? Kalau enggak saya bunuh kamu. Ya udah, syahadu alla ilaha illallah, Islam. Walaupun cuman di Islam. Tapi keislamannya hanya di dunia. Gitu loh. Ada orang Chinese, ada orang bule, ada orang mau kawin sama anaknya orang Islam. Syaratnya apa Pak? Syaratnya syahadat. Terus dia ngucapin syahadat, jadi orang Islam. Pokoknya asal ngucapin dua kalimat syahadat jadi orang Islam. Dan kalau dia sudah jadi orang Islam gimana? Dijaga darahnya, dijaga hartanya. Yang jaga siapa? Seluruh umat Islam. Pemerintah harus menjaganya, pemerintah Islam. Sehingga dia boleh kawin sama anaknya orang Islam. Kalau ada peperangan dia mendapatkan harta ghanimah, rampasan perang dia dapat. Kalau dia nyembelih sesuatu, sembelihannya boleh dimakan. Kalau dia mati boleh dikubur di kuburnya orang Islam. Kalau dia sakit boleh dijenguk. Kalau ada warisan dia boleh dibagi. Apa nih? Sebabnya apa? Mengucapkan dua kalimat. Tapi keislamannya hanya di dunia. Ya hanya keuntungan itu yang dia dapat gitu loh. Kalau cuman ngucapin dua kalimat syahadat, artinya dia tidak mendapatkan keselamatan untuk terbebas dari neraka yang selama-lamanya. Yang kita harapkan kan kita bisa selamat di dunia sampai di akhirat. Keselamatan di dunia yang bagaimana? Ya tadi, dijaga hartanya, dijaga darahnya, mendapatkan perlakuan sebagai orang muslim. Terus selamat pula di akhirat. Lah, selamat di akhirat kayak apa? Selamat di akhirat itu tidak masuk neraka yang selama-lamanya. Itu namanya selamat di akhirat. Dan orang yang bisa selamat di akhirat hanya orang yang sampai mengerti maknanya dua kalimat syahadat. Artinya syahadatnya nggak cuma di lisan, tapi sampai ke dalam hatinya. Hingga syahadat yang sampai ke dalam hati inilah yang kemudian akan diterima oleh Allah sampai nanti di akhirat. Maka dikatakan di sini, karena tidak sah dan tidak diterima oleh Allah nanti di akhirat, maksudnya Islamnya seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat tapi belum mengerti maknanya dua kalimat syahadat. Makanya kalau kita ingin selamat dunia akhirat, maka kita ya harus ngaji ilmu tauhid. Untuk apa faedahnya? Untuk mengerti maknanya dua kalimat syahadat. Jadi jangan dianggap kalau sudah syahadat sudah beres. Oh, belum. Artinya kalau sampai kita belum menegakkan hak-haknya Allah, hak-haknya para Rasul, ini masih ada perselisihan antara keadaan keislaman kita itu sah atau tidak sah. Kenapa kok begitu? Maka
Karena mengucapkan dua kalimat syahadat dan meyakini maknanya dua kalimat syahadat itu adalah menjadi pokok dasar agama Islam. Maka tidak dihukumi sah wudunya seseorang, sholatnya seseorang, kawinnya seseorang yang telah mengucapkan dua kalimat syahadat tapi belum mengerti maknanya sekalian. Maksudnya apa? Maksudnya di akhirat. Di akhirat sholatnya nggak dihitung, puasanya nggak dihitung, zakatnya nggak dihitung, karena dia tidak sampai mengerti maknanya dua kalimat syahadat. Artinya ketika dia bersaksi kepada Allah, kesaksiannya hanya kesaksian untuk formalitas, bukan kesaksian yang betul-betul dia menyaksikan keberadaan Allah. Nah, tuntutannya apa? Tuntutannya kita betul-betul menyaksikan keberadaan Allah, bahwa Allah itu betul-betul Tuhan dengan segala sifat-sifat ketuhanan. Itu yang mau kita saksikan pada Allah. Hal ini seperti yang telah dibicarakan dalam kitab Kifayatul Awam yang ditulis oleh Imam Muhammad Al-Fudhali yang disyarahi oleh Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Artinya, menurut salah satu madhab bahwa imannya orang yang tidak mengerti atau tidak memahami dua kalimat syahadat ini tidak sah nanti di akhirat. Artinya ada beberapa pendapat tentang keadaan status keislaman seseorang. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, bahwa orang Islam itu akan menjadi sah, menjadi orang Islam dunia sampai akhirat kalau dia syahadat dan mengerti maknanya sekalian. Artinya, mengerti maknanya itu disertai dengan dia mencari dalil, disertai dengan dia berpikir pada dirinya sendiri, maka dia disebut orang Islam yang sah dunia dan akhirat. Ini satu pendapatnya ulama. Pendapat yang kita tulis kitabnya ini namanya pendapat Imam As-Sanusi. Ada pula pendapat yang lainnya Imam Ibnul Arabi, juga sependapat dengan beliau Imam As-Sanusi. Ada lagi yang kedua pendapatnya mayoritas ulama yang lain, ulama Indonesia, ulama Malaysia, Brunei, ulama Afrika, ulama yang lain. Apa kata mereka? Oh, orang yang ngucapin dua kalimat syahadat dan mengerti maknanya, walaupun maknanya itu dia mengikuti pendapatnya orang lain. Artinya makna-makna yang harus dipahami itu dia taklid atau mengikuti pendapatnya orang lain boleh. Kalau kata Imam Sanusi enggak boleh, harus berpikir sendiri, cari dalil sendiri, baru itu namanya orang yang betul-betul bersaksi tentang Allah. Kata jumhur, oh enggak wajib untuk nyari sendiri. Artinya kalau diwajibkan, wajibnya namanya wajib furu', bukan wajib usul. Makanya ada yang menjadikan pelajaran tauhid sebagai pelajaran pokok, ada yang menjadikan pelajaran ilmu tauhid sebagai cabang dalam agama. Kalau dipelajari mendapat pahala, kalau ditinggalkan dapat dosa. Ada yang mengatakan ini pelajaran pokok,
Kalau dikerjakan terhitung orang Islam, kalau ditinggalkan tidak terhitung orang Islam. Ini yang paling ketat pendapatnya. Kalau kita memakai pendapatnya jumhur, maka ngaji ilmu tauhid, mengerti makna 2 kalimat syahadat, hukumnya wajib furu'. Kalau kita punya akal yang sehat, maka wajib mikir. Kalau nggak mikir, dosa. Kalau kita punya akalnya kurang sehat, maka boleh ikut-ikutan dengan keadaan tidak berdosa. Nah, alamatnya orang yang bisa mikir kayak apa? Tandanya akalnya sehat bagaimana? Ya, tandanya gimana? Tanyain ceban tambah ceban berapa? Noban, oh sehat. Udah nggak usah repot ente. Cerdas berarti. Sehat berarti. Kalau berapa ya? Nggak ngerti saya. Oh, lemot ini. Nah, yang lemot akal berpikirnya itu lemot. Dia nggak mampu untuk menangkap keadaan alam sendiri, maka dia boleh ikut pendapatnya orang lain. Tapi kalau dia bisa mikir, cerdas, punya titel, punya sekolah jenjangnya tinggi, maka wajib mikir. Kenapa? Dia bisa berpikir tentang ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, berapa banyak ayat yang memerintahkan kita untuk berpikir. Ratusan ayat. Dikatakan hampir 300 ayat yang memerintahkan kita untuk berpikir. Afala tadzakkarun, afala ta'qilun, afala tadabbarun, afala tubsirun, afala banyak. Hingga kalau ada orang ngomong, "Oh, enggak usah mikir-mikir masalah agama, Tuhan udah dipikir-pikir." Oh, berarti nolak perintah Allah. Nolak tentang ketuhanan, nolak tentang bagaimana mengerti tentang sifat-sifat ketuhanan. Seorang yang demikian, maka dikatakan dalam agama, kalau dia punya kemampuan berpikir tapi dia nggak mau mikir, maka hukumnya dosa, meninggalkan satu perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi mengerti maknanya 2 kalimat syahadat, hukumnya wajib. Gitu aja gampangnya. Mau itu wajib usul, mau itu wajib furu', yang penting hukumnya wajib. Jadi jangan terus, wah ngaji tauhid mikir itu nggak wajib, nggak ada. Ulama yang ngomong nggak wajib, ini bukan pendapatnya jumhur ulama. Kalau jumhur ulama semua sepakat bahwa berpikir tentang Allah, mengenal Allah, hukumnya wajib. Lah itu kan Nabi pernah ada sahabat mau bebasin seorang budak. Datang ke Nabi, pamitan, ya Nabi, saya mau bebasin seorang budak. Kata Nabi, bawa sini budaknya. Terus Nabi ngetes, siapa Allah? Allah Tuhan. Siapa saya? Engkau Nabi Allah. A'tikhu, maka bebaskan dia. A'tikha, bebaskan dia. Artinya apa? Nabi cuma ngetesnya, nanyainnya dia kenal nggak sama Allah. Dia termasuk kenal nggak sama dirinya Nabi Muhammad. Nabi nggak nanya yang macam-macam begini-begini. Itu dasar keselamatan di dunia. Kan bicaranya nahnu nahkum bidhahir. Kita ini berjalan dengan hukum secara dohir. Kalau dohirnya sudah syahadat, dohirnya sudah mengakui Allah sebagai Tuhan, dohirnya mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah, ya sudah selesai. Dohirnya dia sebagai muslim. Adapun nanti di akhirat, lain lagi urusannya. Urusannya bukan ngakuin di
mulut, tapi bagaimana kesaksiannya dalam hati. Apakah dia betul-betul mengenal kepada hak-haknya Allah atau salah mengenal hak-haknya Allah. Yahudi itu percaya kepada Taurat dan iman sampai sekarang. Nasrani percaya kepada Injil. Taurat kitabnya Allah, Injil kitabnya Allah. Tapi kedua kelompok ini nggak selamat. Kok nggak selamat? Kenapa? Karena salah mengenali sifat-sifat Allah. Di antaranya Uzair, orang Yahudi mengatakan Allah boleh punya anak. Orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Berarti ini pengenalan mereka tentang sifat ketuhanannya Allah rusak, batal. Dari batalnya itulah mereka tidak selamat di akhirat. Lah kalau di dunia bagaimana? Oh, mereka nggak selamat di dunia karena nggak mau ngucapin 2 kalimat syahadat. Tidak mau menerima Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Ini yang harus kita ketahui, ini kewajiban pertama manusia. Sebelum kewajiban-kewajiban yang lain kita itu laksanakan, kewajiban utama kita adalah mengenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak beritanya ulama yang mengatakan siapa? Dalam kitab Zubat dikatakan orang yang beramal tanpa didasari mengenal kepada Allah, maka amalnya tertolak. Awal wajibin al insan ma'rifatul ilahi bistiqon. Ada lagi, pertama yang diwajibkan kepada tiap-tiap manusia mengenal Allah dengan seyakin-yakinnya. Maksudnya yakin apa? Maksudnya yakin punya dalil, gitu loh. Maksudnya yakin itu percaya dengan sebenar-benarnya, bukan percayanya hanya ikut-ikutan pendapatnya orang lain. Maksudnya seyakin-yakinnya itu dengan sebenar-benarnya. Ini banyak lagi pendapat ulama yang menguatkan kita tentang bagaimana wajibnya seseorang tidak hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, apalagi kayak kita anaknya orang Islam. Saya tanya, kamu dulu waktu masuk Islam pernah ngucapin 2 kalimat syahadat? Pernah? Hah? Atau di Islam? Ikut orang? Nah, kalau orang tua nggak Islam? Tapi karena harus berpikir tadi ya mencari. Kalau tadi ada apa yang balik itu mukalaf tadi harus mencari ya. Banyak, maka dikatakan di sini nih. Oleh karena itu, wahai saudaraku muslimin, mari kita giatkan mengajarkan ilmu akidah kepada keluarga kita. Ya, karena banyak orang yang mulai meninggalkan belajar akidah. Belajarnya fikih, ada yang belajarnya Quran, hadis, ada yang belajarnya lagi ilmu sejarah, tafsir, ada lagi yang khusus belajarnya ilmunya mujarobat. Perdukunan maksudnya. Nih kalau baca ini sekian kali bisa begini. Ini kalau kunyit dibungkus kain putih, ditanam di tanah, bacain ini nanti bisa begini. Belajar mujarobat. Ada lagi belajar takwil mimpi. Ada? Belajarnya takwil mimpi melihat kucing nendang ember. Maknanya apa?
kucing kakinya 4, ember, bunder 4 kosong. Itu takwil mimpi sekarang begitu isinya. Ribuan itu. Pasangnya itu rimbun. Jadi kita harus menggiatkan kepada keluarga kita, tetangga kita, anak-anak kita untuk belajar ilmu tauhid, ilmu akidah. Kenapa? Karena banyak sekali orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak tahu asalnya sah disebut sebagai orang Islam. Apa? Kamu disebut sah sebagai orang Islam, asalnya kenapa? Saya Islam, Bib. Kenapa kok Islam? Bapak saya begitu. Jadi kamu sah jadi orang Islam karena bapaknya Islam. Berarti kalau bapaknya Islam nggak bisa kafir dong. Kalau bapak kita Islam, kita bisa nggak jadi orang kafir? Bisa. Kenapa kafir? Belum ucap syahadat. Belum ucap syahadat. Nah, kamu sudah ngucap belum? Kapan? Dari kecil. Saat sholat mungkin saat diajarkan sholat. Saya nanya, untuk masuk Islam pernah ngucapin enggak? Ya. Nggak pernah. Enggak. Nah ada yang itu tuh ada yang bilang gitu, nanya ke saya tuh, kapan kamu merasa Kalau Islam? masuk kan pernah bawa. Ya tadi nih. Orang yang Ketika kedua. saya mengucap 2 kali. Iya dong. Iya dong. Banyak orang mengaku beragama Islam tapi tidak tahu asalnya dia sah disebut sebagai orang Islam. Tapi ada panjangan dia gini. Saya kan mengucap kalimat syahadat dan mengerti. Kepada siapa kamu bersaksi? Kan ada orang tahun dulu kan. Nggak ada itu rusak, itu nggak ada. Itu bukan, kita bukan mau baiat, bukan. Itu bukan. Bersaksi nggak usah nunggu disaksikan orang lain. Bersaksi mah kita mengakui tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa taala, maka sah sebagai orang Islam. Jadi kita disebut orang Islam itu karena kita telah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Artinya kita telah membuat pengakuan atau kesaksian terhadap ketuhanannya Allah dan kenabian Nabi. Kalau kita tidak punya pengakuan ini, walaupun bapak kita Islam, kita nggak disebut sebagai orang Islam. Itu dong. Jadi saya jadi orang Islam itu kenapa? Karena saya punya pengakuan kalau Allah itu sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah. Maka orang yang tidak mengakui ini, dia nggak jadi orang Islam. Loh, saya kan Islam tapi belum pernah ngucapin 2 kalimat syahadat. Artinya belum pernah syahadat untuk masuk agama Islam. Memang di dalam mazhab Imam Syafi'i mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam bagi anaknya orang Islam hukumnya sunnah. Tapi bagi Imam Malik hukumnya wajib sekali seumur hidup. Gitu. Jadi anak-anaknya orang Islam wajib dibimbing oleh orang tuanya sekali seumur untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat agar dia menjadi orang Islam. Nah kita gimana Syafi'iyah? Oh Syafi'i nggak diwajibkan. Jadi banyak orang merasa, oh kamu jadi orang Islam kenapa? Oh bapak saya Islam. Jadi saya, oh bukan itu. Karena kamu mengucapkan 2 kalimat. Kapan syahadatnya? Waktu sholat juga ada pengakuan syahadat. Mau kapan sajalah syahadatnya. Yang penting kamu pernah mengucapkan 2 kalimat, maka kamu jadi orang Islam. Itu pendapat Imam Syafi'i. Makanya kita ini nggak pernah dibimbing orang tua kita untuk masuk jadi orang Islam. Hukumnya apa? Sunnah.
Tapi kalau kamu bisa ngelakuin ini, hebat. Kenapa? Akan mencetak anak kita menjadi anak yang betul-betul merasa dirinya punya ikatan dengan agama Islam. Nah, kamu sekarang sudah berusia balik, sini duduk, ucapin 2 kalimat syahadat, baca. Maka mulai sekarang kamu terikat dalam agama, kamu wajib ngerjain ini, kamu keluar bunuh kamu urusannya. Dengan begitu seorang anak punya tanggung jawab untuk masuk agama Islam secara sepenuhnya. Lah, gara-gara tidak wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat, gara-gara itu jadinya anaknya orang Islam merasa nggak usah ngaji tauhid, saya sudah jadi orang Islam. Ini bahayanya. Jadi permasalahannya hanya itu. Karena saya sudah menganggap saya orang Islam, bapak saya Islam, dianggap nggak perlu ngaji ilmu tauhid, saya akan jadi orang Islam sampai ke akhirat. Kata siapa? Itu perasaan kamu aja, baper maksudnya. Gara-gara bapaknya Islam, aku mau Islam selamat sampai akhirat, gue mah. Siapa yang ngomong? Orang yang hanya syahadat doang, selamatnya hanya di dunia. Bapak kamu Islam, kamu hanya selamat di dunia sebagai orang Islam. Tapi kalau pengen sampai ke akhirat, kamu harus mengerti maknanya 2 kalimat syahadat. Artinya kamu betul-betul punya kesaksian kalau Allah itu Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah. Bukan bapak saya Islam, KTP saya sudah Islam, selesai masalah saya. Kayak kalau sudah punya KTP Islam, sudah punya lapak di surga maksudnya. Lo kira kuota haji, udah bayar 30 juta dapat apa? Dapat daftar apa? Antrian, walaupun 20 tahun. Enggak begitu. Kamu ngucapin 2 kalimat syahadat enggak terus langsung terdaftar di akhirat, enggak. Bisa terdaftar di akhirat kalau ngerti maknanya. Maka disuruh ngaji sampai mati. Thalabul ilmi walau bisin, sampai thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Walaupun jauh kamu harus belajar. Ilmu apa yang saya harus belajar sampai jauh? Ya yang wajib. Di antaranya apa? Ilmu tentang tauhid. Wajib kamu ngaji walaupun jauh tempatnya. Yang kedua, ilmu tentang baca Al-Quran, baca Fatihah. Hukumnya baca Fatihah itu wajib. Maka kamu harus ngerti bacaan Fatihah. Maka kamu harus ngaji walaupun jauh untuk hanya ngaji surat. Yang lainnya nggak usah. Kenapa? Karena kewajiban. Sholat wajib dibaca. Fatihahnya nggak beres, sholatnya nggak beres. Nah, kalau yang lain, saya wajib nggak ngaji sampai ke Cina, sampai nggak usah. Nggak ada kewajiban untuk ngaji itu yang jauh-jauh. Yang disebutkan ngaji walaupun jauh itu kalau itu perkara yang wajib, perkara yang penting, perkara yang menyangkut tentang pokok-pokok dalam agama. Tuntutlah ilmu sampai mati, maknanya kalau kamu bisa sampai mati, mendekati kematian kamu paham maknanya 2 kalimat syahadat, maka kamu selamat sampai ke akhirat. Ini pendapat yang mengatakan wajib kita mengerti maknanya 2 kalimat syahadat. Nah, kalau yang enggak mencari sendiri, yang enggak berpikir sendiri gimana, Bib? Ya berarti mengikuti pendapatnya orang lain, taklid sama pendapat orang lain. Asalkan kamu pegang keyakinan itu sampai mati, nggak berubah lagi keyakinannya, sebagian ulama mengatakan bisa selamat. Syaratnya apa? Tidak mengalami perubahan. Tapi yang namanya orang ikut-ikutan, yang namanya orang nggak punya kesaksian, pasti nggak bisa
tetap apa yang dipegangi. Ketika dia mendapatkan satu goncangan, satu permasalahan, bisa saja kembali dia apa? Meragukan. Lah, kalau ragu masalah iman, keluar. Ini yang bahaya. Kita diperintahkan mengajarkan ini kepada anak-anak kita sebagai pelajaran utama. Orang tua kita sudah benar, dari awal sudah diajari kita wujud, qidam, baqo. Sejak kecil sudah suruh apal-apalan. Makanya jangan biarkan anak kita nggak kenal Allah. Ajak dia kenal Allah. Setidaknya apa? Kasih pertanyaan-pertanyaan yang memancing dia untuk mikir. Jangan sampai pertanyaannya nggak diberikan hingga dia nggak bisa mikir masalah ketuhanan. Ajak, kasih pancingan nih. Tuhan sifatnya apa? Tuhan yang menciptakan Tuhan itu siapa? Tuhan itu bagaimana hak-hak yang harus kita mengerti? Tanya sebatas mana kamu sudah mengenal kepada Allah. Hingga kalau dia belum kenal kepada Allah, dia akan cari. Dia berusaha bagaimana mengenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kejadian kita terulang sama anak kita. Apa itu? Merasa jadi orang Islam hingga tidak mau belajar ilmu tauhid. Dianggap saya sudah jadi orang Islam, ngapain lagi belajar ilmu itu, saya sudah Islam. Ini yang paling bahaya. Makanya jangan sampai kita menggampangkan masalah ini hingga kita menganggap itu bukan kewajiban. Oh, yang wajib ngaji tauhid mah orang kafir yang nggak kenal Allah. Dia kan baru masuk Islam, dia wajib ngaji tauhid biar kenal Allah. Lah saya dari bayi udah jadi orang Islam, ngapain ngaji tauhid lagi? Yang disuruh kenal itu bukan namanya Allah, A-L-L-H, bukan itu, bukan alif, lam, ha, bukan itu, tapi mengenal hak-haknya Allah. Bahwa Allah wajib mukhalafah lil hawadits. Allah itu wajib berbeda dengan makhluk. Allah itu wajib tidak berawal, Allah wajib tidak berakhir. Ini yang kamu disuruh kenal hingga kamu tidak akan salah kenal Allah. Nganggap Tuhan ada di atas, nganggap Tuhan duduk di kursi, nganggap Tuhan kalau malam turun ke bawah, ntar hampir pagi naik lagi. Berarti kamu tidak mengenal hak-haknya Allah. Ini yang mau dipermasalahkan. Hingga kalau sampai kita nggak ngerti ini, maka kita dihitung sebagai orang yang tidak mendirikan hak-haknya Allah, tidak mengenali apa yang jadi hak-haknya Allah. Sedangkan itu diwajibkan. Mana kewajibannya? Quran mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalimatnya apa? Fa'lam, ketahuilah. Kalimatnya bukan fa'raf, bukan, atau fafham, bukan, fakro, bukan, tapi fa'lam. Artinya apa? Ketahuilah, bukan pahamilah, hafalkanlah, bacalah, bukan. Maknanya ketahuilah, disuruh mengerti, disuruh punya pengetahuan, bukan cuma baca, bukan cuma menghafalkan, bukan cuma mendengarkan kalimatnya orang lain, bukan, tapi disuruh ngerti. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Itu kan jelas ayatnya. Bagaimana kita mau mengatakan, nggak wajib, nggak usah. Kalau ngomong nggak usah, kamu menolak perintahnya Al-Quran, menolak perintahnya hadis. Ini yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, bahwa ada kewajiban agar kita mengenal sifat-sifat Allah dan mengenal sifat-sifat para Rasul alaihimus salatu wassalam. Artinya ayo kita ajarkan kepada
anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita. Karena banyak sekali orang yang mengaku beragama Islam tapi tidak mengerti bagaimana asalnya dia jadi orang Islam, yaitu dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Itu asalnya seseorang jadi orang Islam. Tapi mau kamu itu anaknya orang Islam asli, mau kamu itu Islam yang baru pendatang, artinya orang-orang mu'alaf, dari orang kafir jadi orang Islam, tetap untuk menjadi orang Islam kamu harus ngucapin 2 kalimat syahadat. Nah, untuk selamat sampai ke akhirat bagaimana? Namanya dapat keramatnya la ilaha illallah sampai ke akhirat. Apa bentuknya? Selamat dari neraka yang selama-lamanya. Lah kalau saya yang sudah paham ilmu tauhid, sudah ngaji, kenal sifat-sifat Allah, kenal sifat-sifat Rasul, apa saya masih masuk neraka? Ya bisa jadi kalau kamu ngelakuin dosa kemaksiatan, tapi tidak masuk neraka yang selama-lamanya. Neraka kan ada 2. Ada neraka yang kekal. Ini nerakanya siapa ini? Nerakanya Fir'aun. Nerakanya siapa? Nerakanya Qarun, nerakanya Namrud, nerakanya Abu Jahal. Di sini nih neraka yang selama-lamanya. Ada neraka yang enggak selama-lamanya. Siapa ini? Nerakanya orang mukmin yang dia ngelakuin satu dosa, yang nanti akan masuk neraka ini ketika dihukum sesuai dosanya akan diangkat kembali oleh Allah dan dimasukkan surga. Gitu. Jadi bedanya orang yang mengerti maknanya 2 kalimat syahadat selamat dari neraka yang selama-lamanya. Ini yang kita harapkan. Kalau kita mau menghindar dari neraka yang enggak selamanya gimana? Sulit. Kenapa sulit? Lawang isinya keluar udah maksiat, diemnya aja maksiat, pegang HP kadang maksiat. Gimana kita mau menghindar dari neraka yang yang enggak selamanya? Kalau menghindar dari neraka yang selamanya, cukup kita mengerti maknanya 2 kalimat syahadat, selamat kamu. Artinya terbebas dari neraka yang abadi. Tapi kalau untuk terbebas neraka yang tidak abadi, ya kita harus tidak ngelakuin maksiat. Seperti yang kemarin kita bahas, bahwa yang namanya lebaran, apabila di hari tersebut kita tidak melakukan kemaksiatan, maka orang yang enggak maksiat inilah yang akan terbebas dari api neraka yang tidak khulud. Makanya neraka itu ada berapa? Ada banyak. 7. Yang semuanya itu nerakanya orang-orang yang kafir. Hanya 1 nerakanya orang mukmin. Neraka yang adanya di atas sendiri, yang dia letaknya di bawah jembatan yang akan kita lewati, masuk neraka. Dan neraka ini nanti akan hilang. Kapan? Ketika semua orang mukmin diangkat ke surga. Lah orang kafir lewat neraka ini enggak. Orang kafir enggak lewat jembatan soalnya. Enggak lewat Sirat ini. Ketika mau masuk sirat, pertanyaan pertama untuk masuk jembatan itu masalah syahadat. Ketika dia enggak lulus masalah syahadat, masuknya langsung lift. Lantai 7 bawah. Darkil asfali minanar. Siapa? Munafikin. Yahudi lantai 6. Nasrani lantai berikutnya. Penyembah berhala berikutnya lagi, terus sampai nanti lantai yang paling atas itu penghuninya adalah orang-orang mukmin, namanya neraka jahanam, yang kalau sampai itu selesai dosa-dosanya orang mukmin maka akan diangkat semua
kosong nerakanya. Mudah-mudahan kita selamat dari neraka yang selama-lamanya hingga bisa masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita akan sambung yang akan datang, bicara masalah maknanya dua kalimat syahadat. Seperti apa sih maknanya dua kalimat syahadat? Bukan artinya, bukan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan. Itu bukan maknanya, itu terjemahnya namanya. Yang wajib kita paham maknanya. Seperti apa maknanya? Kita akan sambung yang akan datang insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ila hadratin Nabi. Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روآتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع من ربي اسمع فضلا جودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه دد طنسي صحبي إلهي في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.